Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apakah warahmatullahi suara wabarakatuh. saya cukup terdengar dengan baik? Dengar, Pak. Ya, Sangat baik. oke. Untuk memastikan saja, jangan sampai nanti saya ngomong, terus kemudian ngomong, tapi ternyata tidak ada yang dengarkan seperti kemarin di kelas yang satunya. Setelah 10 menit baru pada ngechat, Pak, nggak ada suaranya lah. Terus aku ngomong karo sopo. Ya, jadi nanti kalau sewaktu-waktu koneksinya memburuk, tolong saya dikabari lewat chat, atau kalau kadang kan antara video dengan audio tidak sama ya. Videonya baik-baik, audionya jelek misalnya begitu. Baik, semoga yang saya cek yang membeli buku secara digital itu lebih dari 10 orang. Tadi pagi atau tadi malam saya ngecek ada 11 orang. Saya tanyakan, kemudian yang pesan lewat buku cetak mungkin belum dapat bukunya ya. Tapi sebenarnya bisa membaca bagian-bagian depan yang ada di bab 1-2, kayaknya itu ada di previewnya. Kalau buka Google Book, sebenarnya bisa membaca bagian depannya sambil menunggu buku cetaknya gitu ya. Oke, kita punya waktu yang cukup hari ini untuk di Zoom, karena mulai minggu ini dan seterusnya kita sudah menggunakan Zoom-nya Prodi IKS, jadi ini license, kita tidak punya batasan waktu kecuali kalau sudah kita misalnya ada orang kuliah yang lain, tapi saya sudah memblokir jam ini untuk kita pakai, jadi tidak dipakai untuk yang lainnya. Nah, karena waktu kita cukup, nanti ya secukupnya kita bisa ngobrol tentang tema hari ini. Kalau 40 menit cukup, ya sudah cukup. Kalau misalnya 40 menit tidak cukup, butuh 2 kali 40 menit sampai 1 jam, ya kita laksanakan gitu ya. Jadi tidak ada batasan waktu. Ini sambil menunggu beberapa orang yang masih belum masuk. Oke. Saya akan langsung share screen. Tadi sudah saya share linknya, saya kira. Tidak ada yang baru, tadi sudah saya share. Bagian kuliah kedua. Ya, jadi ini PowerPoint-nya juga sudah saya share ya. Tolong juga ngecek di psikologi nanti kalau misalnya membutuhkan kopinya. Nah, hari ini kita akan bicara 2 hal saja, tidak banyak, karena memang 2 hal ini sebenarnya adalah fondasi bagi kita untuk bicara tentang filantropi selama 1 semester ini. Nah, saya akan mencoba nanti menggabungkan antara apa yang sudah ditulis di buku itu, terus kemudian apa yang kira-kira dalam praktek sehari-hari kita bisa mendefinisikan kegiatan filantropi itu ya. Yang pertama secara istilah, tentu karena filantropi sebagai istilah itu bukan sesuatu yang alami, yang asli gitu ya, yang kita miliki. Saya sendiri mendengar istilah filantropi itu ya baru setelah kuliah lah. Jadi maksudnya kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya, saya nyaris tidak pernah mendengar orang menggunakan istilah filantropi dengan mudah ya. Kalau misalnya istilah lain mungkin banyak yang sejenis, tapi filantropi sebagai istilah jarang kita gunakan gitu ya. Itu yang pertama. Nah, filantropi ini dari bahasa Yunani aslinya, bahasa Inggris, terus kemudian bersumber dari bahasa Yunani, philoanthropos. Kalau dulu belajar filsafat, biasanya kita diajari mendefinisikan filosofia. Nah, philo itu mencintai, sofia itu kebenaran. Kalau filsafat itu mencintai kebenaran, filosofia. Nah, kalau filantropi itu mencintai manusia. Jadi intinya itu menyukai orang. Nah, orang karena bukan diri kita gitu ya. Jadi pesan yang
kandung oleh istilah itu mungkin juga sudah jelas bahwa ketika kegiatan itu disebut filantropi, maka ada unsur orang lainnya. Kalau orang berbuat baik untuk dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, itu bukan filantropi. Saya misalnya menghibur diri saya gitu ya dengan membeli barang-barang yang saya sukai, membeli handphone terbaik buat saya, membeli kendaraan terbaik buat saya, misalnya ya itu bukan filantropi. Jadi kebaikan yang diberikan kepada diri sendiri bukan filantropi. Demikian juga kebaikan yang mungkin diberikan kepada anak, istri gitu ya, itu masih bagian dari diri kita sendiri karena itu merupakan tanggung jawab. Gitu. Jadi tidak bisa disebut filantropia. Jadi antropo manusia di sini mungkin pengertiannya lebih terbatas kepada orang lain gitu ya, pada manusia lain. Oke, ini masih ada yang gabung we. Ya, jadi kita bicara tentang berbuat baik pada orang lain gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ada beberapa unsur gitu ya yang memang khas filantropi. Yang pertama adalah ada unsur sukarelanya. Jadi filantropi itu kegiatan yang dilakukan dengan sukarela, tidak karena unsur terpaksa. Nah, kata sukarela ini dalam konteks di beberapa negara mungkin bisa berbeda maknanya gitu, karena sukarela di Indonesia dengan sukarela di Amerika mungkin agak berbeda ya. Kalau di Indonesia itu sukarelanya beneran, kalau menurut saya itu beneran, itu maksudnya ya tidak ada motif selain sukarela yang bisa membuat kita membayar atau melakukan kegiatan filantropi. Tapi kalau di Amerika itu ya sukarela, tetapi dapat kompensasi. Nah di Indonesia itu belum, kompensasi itu ada tetapi belum gitu ya. Jadi kalau kita di Amerika melakukan kegiatan filantropi, kemudian uang atau dana yang kita salurkan untuk kegiatan filantropi itu dilaporkan kepada negara, maka kita akan dapat potongan pada saat pembayaran pajak. Nah, di Indonesia enggak. Atau belum ya? Belum ya. Misalnya zakat ya. Di Indonesia itu zakat itu dapat potongan. Jadi kalau kita membayar zakat, terus kemudian dilaporkan kepada negara, nanti pada saat kita membayar pajak, kita dapat potongan. Pada saat kita membayar pajak dan melaporkannya di SPT, itu ada potongan kalau kita membayar zakat. Contohnya tahun ini, ya, kalau saya membayar zakat, itu harusnya Basis atau Basnas itu memberi kwitansi, tetapi karena belum ya, akhirnya saya tidak dapat potongan, kemudian saya ikhlaskan pembayaran itu. Tetapi di Indonesia dan di Amerika mulai samalah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama adalah sukarela, itu faktornya. Nah yang kedua adalah untuk kepentingan umum. Tadi orang lain ya, waktu di definisi kita mengatakan itu orang lain. Tapi lebih tepatnya lagi mungkin adalah kepentingan umum gitu. Jadi bukan kepentingan pribadi, public interest, atau juga kepentingan kemaslahatan umum, istilah yang mungkin dipakai dalam fikih adalah al-maslahah al-ama, gitu ya, kemaslahatan umum yang itu bisa banyak wujudnya gitu ya, bisa berupa kesehatan, bisa berupa layanan sosial, bisa berupa solidaritas karena bencana dan seterusnya. Jadi unsur filantropi itu ada dua. Yang pertama adalah sukarela dan yang kedua adalah kepentingan umum. Nah, oke, sampai di situ sebenarnya saya ingin mengembalikan dulu ini kepada diskusi kita untuk mencocokkan apa yang kita pahami sebagai filantropi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi karena filantropi itu adalah sukarela dan untuk kepentingan umum, filantropi itu sesungguhnya kegiatan yang
bukan asing bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Istilahnya sekali lagi asing mungkin filantropi, tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari maka filantropi itu bukan sesuatu yang asing. Sesuatu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, sesuatu yang mungkin kita lakukan sehari-hari. Nah, dalam diskusi di dalam buku yang mungkin sudah dibaca atau belum, saya nggak tahu, kita juga bisa menerjemahkan filantropi itu sebagai berbuat baik kepada orang lain. Jadi perbuatan baik kepada orang lain itu juga bisa disebut sebagai kegiatan filantropi. Saya punya buku yang lain yang mungkin juga penting untuk disinggung di dalam kesempatan ini. Bukunya ada di Schoology, silahkan nanti dicek, The Business of Giving. Bisnis yang buku ini mencoba melihat filantropi itu seperti bisnis gitu ya. Jadi filantropi itu ya harus diperlakukan sebagai bisnis kata dia. Kenapa? Ya karena selama ini kegiatan filantropi itu sesungguhnya potensinya sangat besar, tapi perlakuannya amatir gitu ya. Tidak profesional, tidak dikelola dengan baik, tidak sekelas dengan kalau orang mengelola bisnis. Maka filantropi itu harus dibisniskan. Dalam arti dikelolanya ya, bukan kok filantropinya dibisniskan, tapi pengelolaan filantropi itu harus mengikuti standar-standar yang biasa kita gunakan dalam bisnis. Makanya dia menyebutnya the business of giving. Ya, jadi bisnis memberi gitu ya. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah pernyataan dia di dalam buku itu gitu ya. Nah, dia menyebut filantropi itu yang menarik adalah dengan istilah social investment. Nah, jadi selain tadi kita menyebutnya sebagai berbuat baik kepada orang lain, nah, dia menyebut filantropi itu sebagai social investment. Apa? Social investment itu adalah investasi sosial. Ya, jadi karena dia menggunakan istilah bisnis, maka ya investasi itu dia definisikan seperti bisnis. Kalau bisnis itu investasi dalam bentuk uang, gitu ya, modal dan uang, gitu. Tapi kalau ini adalah sosial. Nah, di beberapa negara menurut dia itu ada beberapa hal yang agak sedikit berbeda, sedikit berbeda ya, nggak berbeda amat. Di Inggris filantropi itu disebut sebagai sektor ketiga. Jadi yang pertama tentu saja adalah pemerintah, ya. Yang kedua adalah swasta. Nah, filantropi itu ada di pelaku yang ketiga, yaitu third sector. Pemerintah jelas tugasnya ya. Menurut undang-undang negara kita dan menurut pembukaan UUD 45, ya negara itu dibuat untuk mengantarkan ke gerbang pintu ke kemerdekaan adalah pintu gerbang mensejahterakan rakyat. Nah, itu sudah merupakan kewajiban negara. Nah, sektor swasta umumnya adalah sektor bisnis, untung, yang penting untung. Jadi bisnis itu tidak memikirkan masyarakat, tidak melayani masyarakat. Ya bisnis itu ya bisnis, mencari untung gitu ya. Para pendukung kapitalisme misalnya di Amerika itu sangat percaya bahwa tugas bisnismen yang paling utama atau pengabdian masyarakatnya, di pengabdian masyarakatnya, dunia bisnis atau institusi bisnis itu adalah menghasilkan untung sebesar-besarnya. Jadi menghasilkan untung sebesar-besarnya itu adalah ya tujuan dari bisnis, dan dengan begitulah menghasilkan untung sebesar-besarnya itulah dia bermanfaat bagi masyarakat. Ya, jadi Anda nggak usah nanya bagaimana orang menghasilkan untung itu terus kemudian menempuh cara-cara yang kadang merugikan masyarakat, tetapi menurut para pendukung kapitalis, cara orang bermanfaat bagi masyarakat itu ya dengan cara memaksimalkan untungnya gitu. Kenapa logikanya seperti ya? Kalau misalnya usaha itu maju, bisnis itu maju, untungnya maju banyak, otomatis kan ada akumulasi kapital, akumulasi modal, akumulasi uang yang semakin banyak. Nah, kalau negaranya, masyarakatnya itu semuanya makmur dengan
kapitalisme tadi, otomatis tidak akan ada orang miskin gitu ya. Kecipratan gitu ya. Kalau misalnya saudaranya kaya ya, kalau kamu punya saudara kaya kan ya kamu kecipratan kayanya gitu. Kalau punya tetangga kaya ya kamu kecipratan kayanya gitu. Jadi itu yang dipakai pendekatannya. Tapi ada sektor ketiga yang itu tugasnya melayani masyarakat, tetapi dia bukan negara dan dia bukan swasta. Nah itu yang di Inggris disebut sebagai third sector, dan di Kanada biasanya disebut sebagai non-profit. Nah itu kalau di Amerika dan di Inggris namanya adalah non-profit, organisasinya adalah nirlaba atau non-profit. Nah sementara kalau di Eropa, menarik, itu disebut sebagai civil society. Anak-anak muda generasi saya yang tumbuh dan besar tahun 1990-an, itu mengenal istilah civil society atau masyarakat sipil, atau diterjemahkan lagi masyarakat madani, sebagai wacana sehari-hari. Kita dulu, karena hidup di dalam rezim yang otoriter zaman Soeharto itu, masyarakat sipil itu dambaan kita. Gitu ya. Demokrasi dan masyarakat sipil itu, kita membayangkan, wah kalau masyarakat sipil itu kuat, itu akan sangat baik bagi masyarakat. Gitu. Kenapa kita berpikir seperti itu? Ya karena kita berhadapan dengan negara yang sangat kuat. Negara yang super kuat. Apa saja itu dipegang oleh negara. Gitu. Ruang untuk masyarakat sipil, itu tadi civil society, menjadi tidak ada. Kita ditindas, ngomong sedikit nggak boleh, gini nggak boleh. NU, Muhammadiyah atau apa itu diprotoli kekuatan sipilnya. Gitu ya. Nah ini di dalam konteks kita bicara tentang filantropi itu ada di level di wilayah civil society itu. Kalau di Indonesia berarti ketika kita bicara tentang civil society, kita bicara tentang NU, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang juga bergerak melayani kepentingan umum dan kesejahteraan sosial. NU, Muhammadiyah, NU punya pondok pesantren, punya panti asuhan, demikian juga Muhammadiyah bahkan punya rumah sakit yang sangat banyak gitu ya. Jadi philanthropy has always been difficult and is a major business, but no one in it has been trained in the principle of good management. Tadi yang dia kritik ya, tadi yang saya catat baik-baik bahwa filantropi itu sebenarnya bisnis, sebenarnya urusannya menyangkut uang yang sangat besar. Nah, tetapi selama ini tidak banyak dikelola dengan baik. Ada mata kuliah filantropi misalnya ini ya. Ya di UIN Sunan Kalijaga yang sebesar ini mungkin hanya ada di prodi IKS mata kuliah filantropi itu. Nah sementara di prodi lain yang mungkin terkait itu tidak membicarakan. Misalnya prodi ekonomi Islam gitu ya. Ketika bicara ekonomi itu ya harus ada faktor filantropinya kalau mau membentuk ekonomi yang berkeadilan. Tapi ya dugaan saya nggak ada mata kuliah ini di prodi-prodi itu, dan di prodi lain juga sama. PMI paling Pak. PMI dulu nggak ada, tapi nggak tahu kalau sekarang masih sudah punya. Ada kok. Kamu tahu ada mata kuliah filantropi di PMI? Saya lihat KRS teman ada sih Pak. Oh gitu ya, baguslah kalau sekarang ada. Dulu nggak ada dulu waktu saya masih di PMI. Ya, jadi mata kuliah cuma satu gitu ya, tapi bisnisnya ini bisnis miliaran. Lembaga seperti Lazisnu, Lazis Muhammadiyah itu kalau mau disebut sebagai lembaga resmi berlevel nasional, itu kalau tidak salah satu tahunnya itu mengumpulkan dana minimal 100 miliar. Kalau tidak salah ya, saya nanti dicek lagi 100 apa 10 miliar, tapi seingat saya sekitar 100-an miliar. Atau 150 miliar ya. Angkanya 10 apa 100 itu yang saya lupa. Tapi yang jelas miliaran gitu ya. Poin saya adalah bahwa untuk menjadi lembaga yang sah dan diakreditasi sebagai lembaga zakat nasional, itu angkanya sangat besar. Itu bisnis yang miliaran. Nah, tetapi belum dikelola sebagai bisnis. Itu hanya relawan, dikelola secara sukarelawan ya, karena memberinya sukarelawan. Nah yang menarik dari buku ini, tadi saya menyebut dua ya, filantropi itu.
cirinya dua, yang satu adalah sukarela, dan yang satunya tadi apa? Masih ingat? Untuk orang lain. Kepentingan umum. Untuk kepentingan umum untuk orang lain. Nah, menurut penulis ini, dia menambahkan 6 karakter yang mirip-mirip tadi ya, mungkin juga bisa dibandingkan. Yang pertama adalah kalau orang ngomongin filantropi itu, dia tidak akan pernah mendapatkan keuntungan finansial. No financial return. Nggak ada imbalannya uang. Malah orang filantropi itu pasti mengeluarkan uang. Gitu ya. Jadi kalau imbalan uang yang dicari, tidak ada imbalan uangnya. Jadi no financial return. Nah yang kedua, filantropi itu menyangkut memberi, give. No personal gain. No, memberi dan tidak ada keuntungan yang sifatnya personal. Jadi orang itu malah memberi, mengeluarkan, tidak mengambil. Nah, gitu. Tetapi tentu saja yang dinamakan filantropi itu does have a social purpose. Orang melakukan filantropi itu jelas mempunyai tujuan-tujuan yang sifatnya sosial. Oke, kalau itu lembaga, NU misalnya punya Lazisnu, dia bikin Lazisnu itu, dia punya target sosial, pemberdayaan masyarakat NU, atau memberikan layanan gratis dengan ambulan. Muhammadiyah memberikan beasiswa untuk kuliah, atau rumah sakit yang murah mungkin ya, saya tidak tahu PKU itu bisa ada pembiayaan dari Lazismu ya kalau untuk misalnya pasien yang sakit. Yang jelas itu punya tujuan sosial. Bahkan seandainya itu seseorang pribadi, itu kadang punya tujuan sosial juga gitu. Misalnya ya, kamu tinggal di sebuah lingkungan masyarakat gitu. Kamu kebetulan beruntung sekali punya usaha yang bagus, bisnis yang lancar dan kamu terkenal kaya di tempat itu gitu. Coba bayangkan, mana kira-kira yang akan hidup lebih enak di tempat itu, di lingkungan itu, antara dua orang pedagang sama-sama sukses gitu. Yang satu itu sukses dan mau menyumbang lingkungannya, dengan si B yang sukses tapi tidak pernah mau menyumbang lingkungannya. Nah, kita bisa bayangkan kalau kamu disuruh memilih, kamu mau pilih jadi A atau jadi B gitu. Sugih gitu ya, kaya raya, tidak memberi ke lingkungan, atau kaya raya dan berbagi kepada lingkungan. Gitu. Jawabannya tentu sederhana saja bahwa ya kita tidak mungkin sebenarnya tinggal di masyarakat dengan baik kalau kita tidak berbagi dengan masyarakat. Itu dijadikan rasan-rasan oleh tetanggamu, oleh masyarakatmu. Gitu. Ya, sugih ning cetil, bakhil, betitil, cetil, nah, dan seterusnya. Kalau orang Sunda apa ya? Ini banyak teman dari Unpas yang tidak tahu kalau bahasa Sundanya cetil, betitil, apa bahasa Sundanya? Ada nggak bahasa Sunda yang ada? Ini teman-teman dari Unpas. Cetil itu pelit. Cetil, betitil itu kalau orang di tempat saya di Jawa Timur menyebutnya. Nah, tapi kalau orang itu mau berbagi dengan orang lain, nah, walaupun kaya itu dia akan dicintai oleh masyarakatnya, akan disukai oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu akhirnya ketika dia memberi itu walaupun itu personal, tetap saja akan dapat social purpose-nya. Dia akan fit baik di tengah masyarakat karena dia mau berbagi itu. Nah yang keempat, filantropi itu tidak selalu berupa uang. Nanti di buku juga ada ya, dibahas di buku itu. Setidaknya ada tiga ya, ini 1, 2, 3, saya khawatir salah. Ya, ada 3. Nah, 3 nih. Kalau kita menguraikan lagi. Yang pertama tentu saja uang. Iyalah, uang tentu itu yang paling gampang. Nah, yang kedua adalah tenaga. Jadi nyumbangnya tidak dalam bentuk uang, tetapi tenaga. Relawan. Saya nggak tahu kalau relawannya Jokowi misalnya itu dapat uang nggak ya? Ya paling tidak dapat kaos ya itu ya. Nyumbang tenaga dapat kaos gitu ya.
Jadi menyumbang tenaga. Jabatan. Oh iya, kalau itu yang oleh jabatan ini, tapi ya kudu awake dhewe, Bro. Nah, awake dhewe dadi relawan Jokowi itu paling di internet, di dunia maya pekerjaan kita teriak-teriak, bengok-bengok, kalau nggak membuli dibully gitu. Jabatan jauh kita nggak dapat apa-apa, dihapusi tok gitu. Terus kemudian nanti malah yang kita masih bentrok padu gitu, yang di atas malah sudah dapat jabatan. Prabowo musuhnya Jokowi dapat jabatan, relawannya ditinggal, dihapusi. Nah, apa jadi relawan? Ya, jadi kita itu bisa menyumbang uang, bisa menyumbang tenaga. Nah, yang lainnya lagi adalah menyumbang sebenarnya waktu. Waktu itu tidak harus tenaga juga ya. Nah, waktu tidak harus tenaga gimana ya? Ya, waktu itu mestinya artinya ya mesti tenaga ya, tenaga. Tapi mungkin kalau yang pertama tadi fisik, yang ini pikiran gitu ya. Kalau sekarang kita misalnya di NO misalnya ya, kamu pinter desain gitu, udah kalau ada kegiatan NO tak desain pamfletnya gitu ya, itu sebenarnya tenaga dan pikiran ya, waktu. Maksudnya ada uang, tenaga dan waktu yang mungkin bisa karena waktu adalah uang gitu kan ya, jadi waktu, keahlian, profesi itu bisa disumbangkan gitu. Nah, doesn't have to be money yang jelas ya, tidak selalu melulu dalam bentuk uang. Nah, yang kelima adalah can be to anyone. Nah, itu sebenarnya bisa individu, bisa organisasi yang menerima penyaluran dana filantropi itu. Ya, kalau di Indonesia ya kebanyakan kita bisa menyalurkan langsung di pinggir-pinggir jalan, lampu merah misalnya gitu. Tapi kita juga biasa menyumbang ke organisasi seperti di NO atau kalau Jumatan di masjid ya, misi komplong gitu. Nah, yang keenam, nah ini yang profesional sebenarnya, yang keenam ini pekerjaannya itu dikerjakan oleh pihak lain. Artinya ada lembaga lain yang kalau di dalam bicara tentang lembaga filantropi yang profesional itu nanti yang akan mengerjakan dan menyalurkan uang yang kita sumbangkan itu gitu ya. Oke, jadi ini adalah beberapa catatan yang bukunya ada, silakan nanti dicek di psikologi nanti kalau mau membaca sendiri buku ini. Nah, ini ada beberapa hal yang kalau di luar negeri ya, ini tentu nanti akan kita cocokkan dengan kasus di Indonesia. Philanthropy, it has a very wide meaning. Artinya sangat luas sekali. Originally, it simply mean love of humankind. Mencintai orang, tadi ya, philanthropy ya. And specific dictionary defines altruistic concern for human welfare and advancements. Usually manifested by donation, money, property, or work to needy persons. Ya, tadi yang mungkin tidak kita sempat sebutkan itu dari 3 bentuk tadi, uang, tenaga, mungkin tenaga itu dan waktu ya, dan ini yang di sini disebut misalnya harta yang non uang, misalnya wakaf, ya, terus kemudian nyumbang buku dan seterusnya itu ya, nyumbang pakaian pantas pakai misalnya, itu banyak sekali kita lakukan kalau pas bencana. Nah, jadi itu ada definisi dari Kellogg bahwa filantropi adalah giving of time, money, and know-how to advance the common good. And know-how. Know-how itu pengetahuan yang disumbangkan. Anda menjadi relawan untuk membuat keadaan lebih baik. Nah, yang terkait dengan filantropi, tetapi bukan filantropi itu adalah yayasan. Yayasan itu kadang melakukan kegiatan filantropi, tetapi dia belum tentu filantropi. Jadi dia melakukan kegiatannya filantropi, tetapi tidak selalu melulu filantropi. Saya lompat ke trust. Trust itu seperti wakaf kalau di Indonesia. Endowment dan trust itu hampir sama ya. Trust itu amanah. Kalau endowment itu wakaf. Jadi kita menyumbangkan Kalau di Indonesia juga sekarang sudah ada wakaf non tunai juga, wakaf tunai dan wakaf non tunai. Yang dulu umum dipakai wakaf non tunai seperti wakaf tanah gitu. Nah, sekarang ada wakaf uang. Uang tapi diwakafkan gitu ya. Jadi wakaf tunai namanya.
Nah, itu kira-kira diskusi teoritisnya yang bisa kamu baca baik dari buku saya maupun dari buku-buku yang disediakan di di psikologi gitu. Nah, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau sharing bacaan, ada yang mau menyampaikan hal-hal yang belum saya sampaikan, saya persilahkan waktunya. Gantian le ngomong. Ya, izin Pak, saya Pak. Silahkan. Sebenarnya ada dua hal Pak yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya tadi saya agak ragu menyampaikan dua hal ini, tapi saya kira ketika setelah mendengar penjelasan Bapak, terutama terkait tadi misalkan filantropi itu terkadang itu memang merupakan tanggung jawab dan bukan filantropi. Kemudian juga tadi Bapak menyinggung tentang hubungannya dengan negara. Jadi begini Pak, yang pertama itu saya masih ingat di semester lalu itu, semester 5 saya pernah membuat catatan-catatan kecil tentang sejarah filantropi. Dari dinasti Umayyah, Abbasiyah sampai ke Turki Utsmani. Nah, salah satu hal yang paling ingat itu, yang sampai sekarang itu saya kira saya butuh jawaban itu, di masa dinasti Harun ar-Rasyid itu katanya praktek filantropi itu banyak menggunakan kekayaan negara. Nah, kalau kita tarik ke zaman sekarang, misalkan dalam konteks Indonesia, apakah menggunakan kekayaan negara, misal di Indonesia itu ada pajak, walaupun itu memang seperti misal untuk pembangunan madrasah, rumah sakit, dan semacamnya, itu bisa dikategorikan termasuk filantropi atau tidak? Mengingatkan kalau untuk pajak, saya kira sumber dananya itu, saya pikir bukan bagian dari filantropi itu Pak, yang pertama. Kemudian yang kedua itu, pada tahun 2018 katanya kan Indonesia itu dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Mungkin ini basisnya itu karena memang filantropinya itu karena agama itu sangat kuat latar belakangnya. Tapi saya punya pikiran lain Pak. Jadinya itu saya berpikir bahwa kenapa Indonesia masuk ke dalam salah satu negara paling dermawan, bahkan di urutan pertama, saya kira justru karena memang kondisi di negara kita itu sendiri yang memang misalkan masih banyak ketimpangan, kemiskinan, jadi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan orang lain dan bantuan dari orang lain itu masih cukup banyak. Tentu berbeda dengan negara-negara lain, kenapa filantropinya itu rendah ya, karena orang-orang yang membutuhkan itu sangat sedikit gitu Pak. Jadi saya kira saya butuh butuh pandangan lain gitu terkait dengan kedua hal ini. Begitu Pak, itu saja dua hal Pak. Ya, terima kasih Sandy. Catatan yang saya kira sangat menarik, tetapi agak berat untuk untuk didiskusikan lebih mendalam. Begini, yang perlu kita ingat pertama-tama untuk pertanyaan pertama tadi adalah bahwa konsep negara bangsa, nation state, itu konsep abad 20. Konsep yang belum lama lah, terutama abad 1920. Negara bangsa, nation state itu. Nah, Indonesia misalnya, itu baru lahir ya tahun 1945, abad 20 gitu ya. Mungkin negara bangsa yang paling tua ya Amerika ya, nation state yang paling tua di dunia. Nah, sebelum itu sebenarnya negara itu tidak nation state. Kalau tadi secara khusus kamu menyebut Bani Abbasiyah, Harun ar-Rasyid dan seterusnya, atau Bani Umayyah dan seterusnya, maka kita bertemu dengan sistem negara yang bukan negara menurut pengertian modern. Ya. Jadi negara yang bukan negara menurut pengertian modern. Sehingga ketika tadi kita bicara tentang 3 sektor tadi misalnya, ada negara, ada swasta, ada the third sector atau non-government organization atau non-profit organization, apapun namanya. 3 anatomi itu hanya cocok untuk masyarakat modern, gitu. Ya, kenapa? Kalau kita tarik mundur ke zaman khalifah, zaman khilafah, zaman Nabi apalagi, 3-3-nya ini belum lahir, gitu.
kita harus hati-hati loh ya dalam bicara tentang institusi-institusi besar ini ya. Pertama negara, belum ada negara. Pada zaman Nabi sampai khilafah itu yang ada adalah khilafah. Nah khilafah itu tidak lebih dan tidak lain adalah sama dengan kerajaan. Nah karena kerajaan itu ya nggak ada namanya pemisahan ya antara milik pribadi dengan milik kerajaan gitu. Jadi umumnya ya kayak di Saudi Arabia itu ya milik raja ya milik negara gitu. Nggak akan ada korupsi di Saudi. Kenapa ya? Pancen negaranya ya milik negara gitu. Maksudnya gimana ya? Saudi, kalau dinamakan korupsi itu kalau mencuri uang rakyat. Tapi kalau di negara seperti Arab Saudi itu kan semua kekayaan. Jadi kalau UUD 45 itu mengatakan kekayaan ada di tangan rakyat gitu ya. Kalau di negara yang seperti kerajaan itu kan kekayaan tidak ada di tangan rakyat gitu ya. Jadi khilafah juga begitu. Itu yang pertama, lembaganya. Lembaga swasta juga belum ada. Swasta itu di dalam pengertian masyarakat modern lebih banyak pada bisnis yang itu adalah lembaga ya, bisnis sebagai lembaga sebagai institusi gitu, tidak usaha perorangan gitu. Nah, itu juga sampai ada buku yang ditulis orang Turki, saya lupa nama buku dan penulisnya, tetapi yang buku itu mencoba membandingkan mengapa negara-negara barat maju dan negara-negara Islam tidak. Nah, salah satu akar yang dia teliti adalah di dalam Islam itu bisnis itu sangat individual. Dalam fikih itu misalnya tidak ada PT, perusahaan terbatas itu tidak ada. Nah, padahal bisnis yang besar itu butuh waktu yang panjang. Yang umur bisnis itu harus melebihi umur manusia gitu. Nah, kita enggak, orangnya mati, nah, turun ke anaknya bubar gitu, misalnya gitu ya sehingga usaha dalam dunia Islam itu tidak semaju di barat. Itu yang buku yang mencoba memotret kemunduran ekonomi Islamnya. Nah, yang perlu kita perhatikan oleh sebab itu juga definisi pajak tadi. Di dalam khilafah ini tidak ada pajak. Yang ada adalah zakat. Kita ngomong panjang lebar soal zakat nanti di dalam mata kuliah ini. Ya, itulah sumber pendapatan negara Islam gitu ya, Daulah Islamiyah. Khilafah itu sumber pokoknya ya di zakat itu gitu. Jadi kalau dalam versi negara yang seperti ini, maka tidak ada layanan publik yang tidak dipegang oleh negara gitu. Karena memang layanan publik itu adalah kewajiban negara gitu. Di Islam juga begitu di dalam tradisi khilafah tadi gitu ya. Jadi orang itu disuruh membayar zakat. Zakat siapa yang mengelola? Amil zakatnya adalah negara, gitu. Tidak dipisah. Amil zakatnya adalah negara, uangnya disatukan di dalam baitul mal. Nah, baitul mal itulah yang digunakan untuk membiayai perang, untuk membiayai rumah sakit, untuk membiayai ilmu pengetahuan dan seterusnya gitu. Jadi kita tidak memisahkan antara pajak dan zakat dan lain-lainnya. Untuk non-muslim itu ada pajak, namanya jizyah sama fai atau jizyah. Fai itu kalau saya lupa prosesnya, nanti kita cek lagi. Tapi kalau non-muslim itu membayarnya jizyah, pajak kepala. Ada yang menerjemahkannya pajak kepala. Artinya orang non-muslim itu tidak kena zakat fitrah, tetapi kena jizyah. Nah, besarnya macam-macam, tergantung waktu pemerintahannya siapa, tergantung di negara bagian mana, dan seterusnya. Dan jumlah mereka nggak banyak, karena jumlah mereka nggak banyak, yaitu hanya, kalaupun kita ngomong penghasilan negara Islam, ya mereka kontribusinya sebenarnya hanya kecil. Jadi di dalam negara khilafah itu tidak bisa dipisahkan antara zakat dan pajak memang. Karena memang zakat, baitul mal itu adalah negara. Nah, bagaimana dengan sekarang? Nah, sekarang itu ya, saya termasuk yang tidak mendukung. Saya ya, mungkin beberapa orang ingin menyatukan antara zakat dan pajak. Saya termasuk yang tidak mendukung.
Kenapa? Karena tadi kita sekarang memiliki institusi yang kita kenal tadi dengan nama civil society tadi. Di dalam masyarakat negara bangsa, civil society itu penting sebagai balance, sebagai pengontrol terhadap negara. Jadi negara ini bisa dicegah untuk menjadi negara otoriter kalau masyarakat sipilnya kuat. Nah, karena kita butuh masyarakat sipil yang kuat, masyarakat sipil itu mengelola dirinya sendiri, pendidikan dan seterusnya kalau dia mampu ya, kalau kuat. Maka kita tidak butuh negara sebenarnya. Jadi ini tarik ulur antara dua bentuk ini. Nah, zakat menurut saya itu bisa digunakan untuk menghidupi civil society ini. Saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya kepada negara, gitu ya. Nah, kalau semuanya nanti diserahkan kepada negara, apalagi negaranya seperti negara kita, korup seperti ini, ya habis kita uang zakat semuanya disalurkan ke negara, negaranya korup, gitu. Dana bansos saja dikorupsi, gitu. Nanti kalau zakat juga ikut dikorupsi gimana? Coba. Jadi kalau saya pajak biar pajak gitu. Nah, zakat ya biar zakat gitu. Zakat kita kelola sendiri, NU Muhammadiyah mengelola zakat masing-masing, dan dengan zakat itu NU memperkuat dirinya. Lembaga-lembaga pendidikan NU Kopen, Universitas NU Kopen, Rumah Sakit Muhammadiyah Kopen, karena lazismu dan lazisnu bisa memperkuat dirinya melalui zakat yang dikumpulkan dari umatnya itu. Jadi kita tidak pengen nih negara terlalu kuat gitu. Kalau dalam konteks negara modern kita butuh masyarakat sipil yang juga kuat gitu ya. Jadi dalam konteks diskusi civil society dan negara itulah kita bicara tentang zakat ini gitu ya. Posisinya tidak kita tempatkan sebagai sapi perahnya negara gitu. Justru sebagai alat untuk mengimbangi kekuatan negara. Nah, manfaatnya di mana? Ya, seperti tadi misalnya, kalau dalam keadaan negara yang korup, gitu ya, kita tidak bisa mengandalkan negara, layanan kesehatan susah dan seterusnya. Oke lah, negara orang ngurusi kesehatan apa-apa, kita urusi sendiri. Rumah sakit Muhammadiyah kita gratiskan untuk warga yang miskin, misalnya seperti itu ya. Pendidikan juga begitu. Wah, ini UIN negeri kok mahalnya minta ampun. NU bikin universitas gratis misalnya gitu. Nah, kita bisa beri alternatif ketika kita tidak bisa mengubah negara, mengontrol negara untuk menjadi lebih baik. Jadi yang kita diskusikan dalam konteks filantropi dan strategisnya itu ada di diskusi tadi yang di buku tadi sebenarnya juga disebut ya, di buku yang sempat saya kutip tadi di bagian ini tadi. Oh, tidak saya share. Sudah saya share. Ya. Ini tadi yang bagian ini yang kita diskusikan ini ya. Jadi kita membutuhkan negara dan masyarakat sipil itu untuk saling mengimbangi ini. Ya. Jadi kalau di Inggris posisinya mengimbangi. Nah, di Amerika juga begitu. Amerika itu kalau pemerintahnya di Partai Republik, ya negara kalau bisa seminimal mungkin intervensi terhadap urusan rakyat, gitu ya, ekonomi, kemudian kesejahteraan bahkan ya harus dikembalikan pada masyarakat. Nah, menariknya adalah kalau kita bawa diskusi ini dengan diskusi ilmu kesejahteraan secara umum. Prodi IKS itu kan diterjemahkan oleh sebagian dosen dengan prodi social welfare. Ya. Kesejahteraan sosial. Tapi sebenarnya social welfare itu apa? Nah, kesejahteraan sosial, negara social welfare itu apa? Welfare state. Ya. Nah, sementara di tempat lain tidak disebut social welfare, tetapi social work. Misalnya. Itu kan masing-masing istilah kan terkait dengan ini negara apa masyarakat sipil yang harus ngurusi urusan-urusan kalau ada lubang dalam masyarakat yang harus ditambal, sistem yang tidak berfungsi, ketidakberfungsian sosial gitu ya kita ngomongin. Yang kedua tadi apa ya? Aku kok lupa. Terkait ini Pak, terkait Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara dermawan gitu.
Itu kan yang diukur 3 tadi. Tapi cara nemu itu betul, tapi ya mungkin tidak betul-betul amat. Di Amerika itu juga banyak orang miskin loh ya. Jadi jangan dipikir orang seperti negara maju seperti Amerika tidak ada orang miskin. Banyak banget. Sekarang Amerika itu menghadapi krisis perumahan, banyak homeless di Amerika itu. Jadi kalau soal masalah sosial, kemiskinan ada dimanapun. Nah, keunggulan kita itu karena begini kalau menurut saya itu ya. Keunggulan kita di survei itu karena memang kita ini punya tradisi yang kalau mau diukur seperti itu menjadi terhitung sebagai keunggulan. Jadi misalnya begini loh ya. Saya tanya nih, kalau ada orang menikah, terus kamu diundang waliman, kamu bawa uang itu sebenarnya karena kamu menyumbang atau karena kamu nggak enak kalau besok nyumbang, kalau kamu besok ngundang orang nggak datang bawa uang. Coba dipikirkan mana itu sebenarnya yang dominan apa sebenarnya? Kalau dominan sih pikir-pikir biasanya karena ya nggak enak gitu Pak. Nanti efeknya nanti kita kembali lagi ke kita gitu Pak. Ya. Kalau misalnya kita. Nah itu sebenarnya kan kurang sukarela toh. Kita itu kadang maksa-maksa nggak punya uang, utang dulu untuk waliman gitu ya. Hutang untuk sanggup waliman gitu. Nah, tapi karena itu adalah wujudnya itu menyumbang, dalam survei itu akan dihitung itu sebagai orang Indonesia itu suka nyumbang gitu loh ya. Nah, demikian juga gotong royong gitu ya. Kita ini kalau tadi salah satu bentuk filantropi itu adalah gotong royong gitu. Di Indonesia ini tiap sebulan sekali misalnya, kita itu di tingkat RT menyelenggarakan gotong royong bersih. Itu kan tidak ada di tempat lain di dunia ya. Gotong royong bersih-bersih jalan. Ya kenapa? Ya jalan itulah tanggung jawabnya pemerintah gitu ya. Nah, jadi yang harus membersihkan jalan ya pemerintah. Tapi tidak di Indonesia. Bahkan zamannya Pak SBY dulu, kita ini di Plokoto masyarakat itu ada program namanya PNPM. Ingat enggak? Kamu sudah cukup dewasa untuk mengingat programnya Pak SBY yang namanya PNPM enggak? Atau kamu masih terlalu kecil? Pernah dengar. Hah? Pernah dengar, Pak. Pernah dengar dan mungkin juga monumennya masih ada ya. Monumen itu dalam bentuk misalnya plakat jalan ini dibangun dengan dana PNPM Mandiri gitu ya. Nah, PNPM Mandiri itu contoh melokoto masyarakat kalau menurut saya gitu ya. Pemerintah ngasih dana misalnya 10 juta. Nah, padahal kita bikin jalan itu habisnya 20 juta atau 25 juta atau 30 juta gitu ya. Nah, kita terus kerja bakti untuk PNPM itu. Kerja bakti tiap minggu itu. Nah, kerja bakti itu ya masyarakat ya tenaga ya, kemudian nyumbang ini karena kalau yang secara ekonomi cukup biasanya sama Pak RT dipeliri, Pak besok ngirim pegang, jajan pasar misalnya ngono. Jadi ya kita ini akhirnya ya nyumbang tenaga ya nyumbang bondo gitu ya untuk kegiatan yang sebenarnya itu adalah tanggung jawab negara misalnya gitu. Nah, otomatis dengan banyaknya hal-hal semacam itu, tradisi, terus kemudian kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak terlalu sukarela, nyumbang di mana-mana itu kan kadang kalau musim nyumbang itu kan ampun-ampun orang kan, musim nyumbang ya, kalau kamu tinggal di kampung gitu, sehari bisa 2-3 kali gitu. Nah, penghasilanmu berapa? Nyumbang sekali minimal misalnya 100.000. Sekarang buruh itu ya penghasilannya sehari berapa? Padahal nyumbangnya itu sehari bisa 2 kali. Nah, dengan begitu ranking kita bagus gitu ya. Dengan begitu ranking kita bagus karena memang tadi kita ini terpaksa nyumbang sebagian itu. Itu komentar saya seperti itu. Tapi kalau pendapatmu itu ya boleh-boleh saja sih. Ya, mungkin juga memang faktornya banyak orang. Tetapi itu tidak selalu benar karena di negara seperti Amerika juga banyak orang miskin. Dan di Amerika organisasi-organisasi seperti gereja, Salvation Army misalnya, kalau di Indonesia disebut sebagai bala keselamatan ya, itu ngurusi orang-orang tidak mampu, miskin, homeless itu ya programnya nggak habis-habis itu. Selama pandemi ini mereka bahkan kehabisan stok untuk sembako itu karena memang banyak orang yang kemudian kehilangan mata pencarian. Oke. Pak. Apa? Jadi itu
kan kecenderungan sekarang itu kan ingin mengintegrasi Pak. Berarti lebih baik itu sebenarnya zakat antara pajak biarkan itu jadi dua hal yang berbeda atau bagaimana? Nah, kalau misal perbandingan di negara-negara yang mayoritas misal berpenduduk agama lain itu bagaimana terkait membedakan hal itu, Pak? Tadi saya sudah menyebut kalau di Amerika Bill Gates misalnya itu sumbangannya banyak sekali ya melalui Melissa and Kate Foundation atau Kate and Melissa Foundation, suami istri namanya. Ya, jadi dengan cara kalau orang menyumbang maka dia akan dapat potongan pajak gitu loh ya. Jadi begini teknisnya, kamu bayar pajak nih, katakanlah penghasilanmu 10 juta, pajakmu 15%, berarti kamu bayar kepada negara itu berapa? 1,5 juta ya. 10%-nya 10 juta. 1,5 juta gitu. Tetapi kalau kamu membayar zakat, nah maka zakat itu akan memotong tadi. Saya sudah bayar zakat kok. Berapa misalnya zakat yang kamu bayarkan? Nah, kemudian kamu akan dapat potongan dari pembayaran zakat itu. Jadi sistem integrasinya sekarang itu adalah tetap mendorong orang gitu untuk membayar zakat, tetapi tidak memasukkan uang zakat itu kepada negara, gitu ya. Gitu yang dimaksud, gitu nggak maksud pertanyaanmu? Iya, Pak. Ya, tapi kan kayak misal PNS itu beberapa kemarin itu kan ada yang potongan harus wajib zakat kayak gitu. Ya, memang. Nah itu tuh kalau hukum Islamnya sendiri itu bagaimana sih Pak? Apa masih ada perbedaan atau? Zakat PNS itu tidak dipotong oleh negara loh ya. Kamu jangan salah paham. Yang motong itu Basnas dan Basnas itu tidak masuk uangnya ke negara. Oh iya Pak. Ya, jadi kamu bisa minta beasiswa, bahkan mengajukan beasiswa Basnas itu bisa itu kalau mau, Pak saya butuh sumbangan nih bayar SPP UKT. Nah, terus misalnya kamu mengajukan ke Basnas bisa, soal dikabulkan dan tidak saya tidak tahu tapi bisa karena itu bukan negara. Di masing-masing kabupaten ada. Oke. Ya, kalau sudah cukup ya cukup. Tanya Pak. Ya. Itu Pak terkait filantropi itu kan berarti dalam hal ini filantropi bisa dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial seseorang jika dirinya dianggap lebih mampu dibanding masyarakat di sekitarnya. Ya. Tapi mungkin filantropi ini apa bisa bersinggungan dengan mungkin kewirausahaan sosial gitu ya Pak. Soalnya apakah benar filantropi itu benar-benar suatu kegiatan yang non-profit return atau tidak menginginkan timbal balik? Dalam contohnya ini saya mendekati Ramadan ini biasanya kan ada brand sikat gigi itu Pak yang menyelipkan semacam dengan membeli produk ini Anda tulis beri buka puasa untuk sesama. Nah, otomatis jika ada motif lain seperti itu, apakah masih bisa dikatakan sebagai filantropi ya Pak? Karena secara tidak langsung kan tetap profit yang dikedepankan gitu. Terima kasih Pak. Ya, itu pertanyaan menarik. Jadi tadi di presentasi itu sebenarnya juga disebut ya, dan mungkin nanti minggu depan akan semakin kita garis bawahi ya, bahwa filantropi itu sesungguhnya istilah umum yang sangat mencakup sangat banyak hal. Tetapi kita juga bisa membedakan filantropi itu dari yang lain itu dari dua hal yang harus saling terkait. Yang pertama adalah motifnya itu non bisnis. Dan yang kedua penyalurannya adalah kepentingan umum tadi. Jadi kalau ada salah satu saja, ya berarti dia bukan filantropi gitu loh ya. Jadi maksudnya itu antara motif dan penyalurannya itu satu paket. Ada misalnya perusahaan bikin program untuk mengentaskan kemiskinan, misalnya gitu.
Ya, kalau itu motifnya bukan motif motif tidak mencari profit, ya dia bukan filantropi gitu ya. Karena kadang begini ya, nanti mungkin kalau CSR ya atau Corporate Social Responsibility itu akan ada diskusi yang lebih kompleks lagi. Sebagaimana kita mendiskusikan CSR itu apakah itu betul sebagai tanggung jawab sosial atau bukan. Jadi kadang orang mikirnya begini nih. Tadi saya sebenarnya sempat menyinggung sedikit. Dalam masyarakat kapitalis itu memang asumsinya cara berbuat baik kepada masyarakat adalah dengan memaksimalkan untung. Pertanyaan kita kan begitu. Kalau misalnya sekarang Microsoft itu menghasilkan untung yang sangat besar sehingga Bill Gates itu bikin yayasan sosial. Apa bedanya dengan misalnya Microsoft jangan jualan mahal-mahal. Untungmu itu nggak usah banyak-banyak, gitu kan? Karena sampai sekarang ya, kebanyakan dari kita itu kan nggak mampu beli produknya Microsoft. Ini saya mau survei nih, dalam kelas ini misalnya, yang pakai Windows resmi dan Microsoft Office resmi berapa orang? Mungkin kalau yang Windows-nya banyak yang terpaksa resmi karena memang belinya satu paketan dengan laptopnya ya. Kalau Office resmi, banyak nggak dari kita yang sengaja membeli Office resmi yang harganya 1,5 juta sampai 2 juta itu? Nah, jadi daripada kamu jualan produk mahal begitu, mbak sudahlah, produknya itu dimurahin saja gitu. Kamu nggak usah bikin kegiatan CSR ya, apa-apa, yang penting harga produknya nggak mahal-mahal amat misalnya begitu. Jadi kritik kita terhadap kapitalisme itu kadang di situ gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Pepsodent bikin iklan ya itu iklan-iklan saja, sudahlah, jangan anggap itu sebagai kegiatan filantropi. Mereka ambil keuntungan ya ambil sajalah keuntungan itu. Mereka motifnya itu semata-mata adalah untuk meningkatkan produksi, meningkatkan penjualan produknya gitu ya. Tidak untuk sesungguhnya tidak untuk kegiatan sosial. Ya kalau mau kegiatan sosial ya sudah kegiatan sosial saja, kalau bisnis saja misalnya gitu. Nah, tetapi saya kira itu ya nggak ada yang melarang gitu kan. Kalau misalnya mau begitu ya siapa yang larang, nggak ada aturannya gitu. Jadi ya boleh-boleh saja. Saya kira itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, tapi kalau misalkan sumbangan, tapi mencantumkan, biasanya kan kalau sumbangan dari mana, itu kan ada logo yang dicantumkan, itu juga nggak apa-apa, Pak? Ya, nggak apa-apa, Mas. Kayak itu kan waktu bencana gempa bumi itu kan banyak kan. Misalnya sekolah dikasih logonya Metro TV, sekolah dikasih ambulan dikasih logonya Antv, ya, misalnya gitu ya. Sebagai bentuk dari kampanye kepedulian itu kan kalau dari sudut pandang korporatnya, perusahaannya, itu kan bagian dari upaya mereka untuk menjaga brand image mereka ya, menjaga nama baik, bahwa mereka itu perusahaan yang baik. Lah baik itu penting karena mungkin kalau sama seperti tadi saya cerita soal 2 orang kaya di kampung tadi gitu ya. Yang satu tidak mau menyumbang, yang satu mau menyumbang. Nah, brand image-nya itu kan bagusan yang mau menyumbang. Walaupun mungkin mungkin itu yang pelit itu sebenarnya kalau dia bisnis dia ngambil untungnya sedikit gitu. Nah, sementara yang ini ngambil untungnya besar. Nah, mungkin Microsoft juga berpikir seperti itu mungkin ya. Jadi ambil untung besar enggak apa-apa, yang penting brand image-nya baik gitu. Nah, orang kaya tadi juga begitu. Aku nek dodolan luarang tapi juga aku suka nyumbang, sehingga brand image-nya dia menjadi orang yang lebih baik daripada yang satunya tadi yang tidak pernah nyumbang walaupun dia ngambil untungnya sedikit gitu. Oh gitu, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik ya, saya akan sharing untuk agenda minggu depan. Nanti saya akan kasih Google Form untuk materi minggu depan yang terkait dengan minggu depan itu, tetapi yang ingin saya sharing adalah di halaman terakhir dari tadi ya. Kurang lebih seperti ini ya. Nanti saya kasih Google Form.
kurang lebih seperti ini. Pernahkah kamu membantu orang lain? Kapan peristiwa yang paling berkesan dan apa motifnya? Nah, ini yang akan kita diskusikan minggu depan, dan karena itu nanti akan saya kasih Google Form sharing, kamu isi nanti pertanyaannya mungkin tidak persis seperti ini, tapi kurang lebih akan mencoba menggali informasi terkait dengan praktek filantropi personal gitu yang pernah kamu lakukan. Ya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Insya Allah seperti minggu-minggu lalu nanti juga akan saya sharing rekaman kuliahnya agar yang tidak bisa mengakses atau yang sinyalnya naik turun bisa memperoleh akses kuliah yang penuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.